rajul yantafi wa yataballagh bizawaj wa yatamatta' ilal ajali alladhi waqatahu. Dinamakan pernikahan ini dengan pernikahan mut'ah, perkawinan mut'ah, karena pada contoh ini seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan itu bisa mendapat manfaat, bisa memperoleh manfaat dari pernikahan, bahkan yatamatta, bisa bersenang-senang ilal ajalil ladzi waqatahu, sampai waktu yang ditentukan sendiri. Teng Indonesia niku nikah mut'ah kathah banyak di Pasuruan, jenenge desane kecamatane niku Rembang. Oh iya, kawin kontrak. Ya itu nikah mut'ah. Ya. Kontrak. Di Jawa Barat kayaknya juga ada ya. Ya. Tapi kalau di sini yang terkenal itu Rembang. Dadi nek nang wong Rembang, nek ana wong wedok rabi, mantu niku ketemu koncone ditakoni, bojomu saiki wong dia, itu pertanyaan biasa. Lho memangnya apa? Ya. Karena kalau di sana itu suami ganti ping 3, ping 4 niku biasa. Malah sing gak biasa niku nek bojone awet. Awet sampai itu lho kok sik pancet wae gitu. Aneh jare wong Rembang. Ya. Rembang. Tapi saya tidak tahu apa ada hubungannya, karena di dalam Islam hanya sekte Syiah Itsna Asyariyah, khususnya Syiah Imam 12, Syiah yang ada di Iran, itulah satu-satunya yang masih mengizinkan namanya nikah mut'ah secara hukum agama. Nek masalah pendapat ya iso macam-macam. Wa summiya bil mut'ah, dinamakan dengan nikah itu nikah mut'ah, li'anna ar-rajul yantafi wa yataballagh bizawaj wa yatamatta' ilal ajalil ladzi waqatahu. Saya ulangi ya, karena orang itu yang menikah, khususnya laki-laki itu mengambil manfaat, ya, atau bersenang-senang sampai waktu tertentu, karena kata mut'ah itu berasal dari kata-kata mata, perhiasan, ya, dan yatamatta itu artinya bersenang-senang sampai waktu yang sudah ditentukannya sendiri. Dan pernikahan ini disepakati di kalangan ulama Sunni mazhab yang 4 atau yang lain yang memang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu disepakati keharamannya, haram. Wa qalu innahu idzan aqada yaqau batilan wastadallu ala hadza. Dan yang menyatakan nikah mut'ah itu batal, maka kalau sudah terjadi, maka yaqau batilan, maka dianggap batal, dianggap batil, dianggap salah. Wastadallu ala hadza, dan dalilnya itu ada beberapa keterangan dari Nabi, khususnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dalilnya yang pertama, anna hadza zawaj la tata'allaqu bihil akamul waritha fil Qur'ani bi saddati zawaj wa talaq wal iddah wal miras fayakunu batilan ka ghairi minal ankihatil batilah.
Kenapa nikah mut'ah itu batal? Karena nikah mut'ah ini tidak menghubungkan seseorang dengan hukum yang ada di dalam perkawinan. Maaf, hukum yang ada di dalam Al-Quran, baik itu terkait perkawinan, talak, terkait dengan masa iddah, terkait dengan masalah waris mewarisi. Jadi nek diukur sampai ukuran aturan talak ya apa gak berlaku wong. Saulan mari. Saulan kontrake mari selesai. Sanian yang kedua, annal ahadits ja'at musarrihatan bitahrimihi. Ada beberapa hadis yang jelas sekali mengharamkan nikah mut'ah ini. An Saburah al-Juhani annahu ghaza an-nabiyya ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi fathi Makkah. Ada namanya Saburah al-Juhani, dia pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Fa'adzina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, membolehkan para sahabat laki-laki yang datang dari medan yang cukup jauh untuk melakukan Fathu Makkah. Perjalanannya panjang, oleh Rasulullah diizinkan untuk nikah sementara. Waktu itu begitu ya. Meskipun Fathu Makkah ini nek kangge Nabi kata sing ngarani niku mulih nang omahe dhewe. Tapi karena rumah asalnya itu yang ditinggali sekarang tuh Madinah, sahabat-sahabat juga begitu, perjalanannya lama, waktu yang dibutuhkan juga lama, maka Rasulullah SAW sempat mengizinkan tentaranya, sahabat-sahabatnya kaum muslimin yang melakukan Fathu Makkah, diizinkanlah untuk melakukan nikah mut'ah waktu Fathu Makkah suwe. Qala falam yakhrus minha hatta haramaha Rasulullah SAW. Tapi gurung sampai kelakon Rasulullah ternyata mantun niku mengharamkannya. Dalam riwayat yang lain secara lebih tegas, Rasulullah SAW harramal mut'ah, mengharamkan nikah mut'ah. Beliau sambil bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni kuntu azintu lakum fil istimta. Wahai manusia, sekarang saya izinkan kalian untuk nikah mut'ah. Ala wa innallaha qad harrama ila yaumil qiyamah. Inni kuntu azintu lakum, saya memberitahukan untuk kalian fil istimta, tentang bukan azintu tadi, bukan memberi izin ya, memberitahukan bahwa kalian boleh untuk istimta, nikah mut'ah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu kemudian membuat keputusan tidak lama setelah Rasulullah SAW memberitahu tentang hukumnya istimta. Ketahuilah bahasanya Allah mengharamkannya, baik nopo nikah mut'ah dengan berbagai macam caranya nanti ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi pernah diberitahu oleh Nabi bahwa silakan nikah mut'ah, tapi tidak lama turun ayat Al-Quran mengharamkannya. Dalam riwayat yang lain lebih tegas, Rasulullah SAW melarang naha an mut'atin nisa, untuk memut'ahkan
perkawinan. Jadi perempuan dinikahi mut'ah. Yauma Khaybar, kapan itu? Pada hari perang Khaybar. Wa annuhumil humuril ahliyah, dan juga untuk mengharamkan daging himar al-ahliyah. Himar apa nih? Himar negeri, maksudnya himar sing lulut. Jadi enten himar niku sing masih liar, yang di hutan, yang di padang pasir. Kalau bahasa Rasulullah SAW, ada himar niku wis ingon-ingon. Nek himar ingon-ingon ya oleh Rasulullah SAW dilarang untuk dimakan, karena waktu itu terkait dengan tugas-tugas himar ini sebagai salah satu kendaraan pengangkut. Nah, dipateni kabeh, dipangan ka ono sing gawe ngangkut gitu ya. Nek berburu oleh gitu ya. Himar sing nang alas berburu silakan. Tapi sing wis kudu sing dingoni ojo gampang-gampang ya disembelih untuk dimakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, anna Umar radhiyallahu an harrama wa huwa 'alal mimbar ayyam khilafati. Yang kedua, disepakati kalau begitu nikah mut'ah itu haram juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau berpidato di atas mimbar pada saat beliau memikul tugas untuk menjadi khalifah. Di Umar bin Khattab menjadi khalifah. Wonge kapate seneng munggah panggung, ternyata dikongkon munggah panggung menjadi khalifah. Wa aqarrahu sahabah, dan posisi Umar bin Khattab itu bukan harga yang posisi Umar bin Khattab saat itu bukan hanya sebagai khalifah, tapi juga beliau sebagai sahabat Nabi yang terdekat itu kemudian minta persetujuan dari para sahabat. Wa aqarrahu sahabat radhiyallahu anhu, dan para sahabat lain rupanya mentakrir sepakat dengan Umar. Wa makanu liyuqirruhu ala khata'in law kana muhtian. Jadi Umar pernah pada saat khutbah sebagai khalifah pertama, beliau menyampaikan haramnya nikah mut'ah. Tapi karena beliau juga ya sebagai sahabat senior, beliau minta persetujuan dari sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat rupanya mentakrir, menegaskan, menguatkan ya haramnya nikah mut'ah itu. Maka Al-Khattabi mengatakan tahrimul mut'ati kal ijma. Haramnya nikah mut'ah itu hampir bisa disebut mujma' alaih, hampir disepakati semua ulama. Ya, illa an ba'di Syiah, kecuali sebagian kelompok Syiah. Wala yasihhu ala qaidatihim fil ruju'i fil mukhalafati ila Ali. Dan menurut orang Syiah, menurut kaidahnya orang Syiah, tidak sah ya, kalau kemudian kembali kepada perselisihan ila Ali, kepada Ali bin Abi Thalib. Faqad shahha an Aliin annahu nusikhat. Dan bahkan sahih satu riwayat yang menyebutkan bahwa tentang nikah mut'ah itu sudah dihapuskan. Jadi orang Syiah niku mencari pembenaran dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal Ali bin Abi Thalib
itu menyatakan ayat ini dimansuh ya. Jadi kaitane encene oleh nikah mut'ah kali Nabi, tapi gurung sampai kelakon diharamkan lagi gitu ya. Oleh karena itu ayat yang membolehkan untuk nikah mut'ah itu statusnya dihapus, statusnya digantikan dengan status hukum baru bahwa nikah mut'ah itu haram. Khamisan wa li annahu yuqsadu bi qada'ul hajah wa la yuqsadu bihi tanasul wa al muhafadhah 'ala al aulad wa hiya al maqaid wa hiya al maqasid al asliyah lil zawaj fa huwa yushbihu zina min haitsu qasdil istimta'. Yang kelima, karena nikah mut'ah itu maksudnya hanya untuk menunaikan atau melepaskan syahwat yang sebentar. Ya, masa Nabi sempat dibolehkan itu kan karena soro ninggal omah gak wawa bojo ngone adoh nang Mekah, maka kemudian diizinkan sebentar, tapi kemudian langsung diharamkan oleh Allah. Nah, maka kesimpulan yang kelima menurut Said Sabiq, kalau maksudnya adalah mengkodok itu melaksanakan, menunaikan kebutuhan biologis, tidak dimaksudkan untuk menyambung silsilah, ya cek duwe anak teko kono, duwe anak teko kono, duwe anak. Karena maksudnya bukan untuk punya anak, maksudnya hanya untuk menyalurkan syahwat. Walal muhafadzah 'alal aulad, apalagi maksudnya tentu wong duwe anak ae mboten, apalagi maksudnya bukan juga untuk muhafadzah 'alal aulad, bukan untuk memelihara menjaga anak. Wahiyal maqasidul asliyah li zawaj, padahal 1, 2, 3, 4, 4 tujuan dari pernikahan itu, yang 4 itu. Maka dengan demikian, kalau tidak memenuhi kriteria kepentingan tujuan tersebut, hanya untuk menunaikan hajat, bukan untuk tujuan lainnya, ya, mendapatkan keturunan, menjaga anak, maka fahuwa yushbihu zina, nikah mut'ah itu mirip dengan zina. Min haitsu qasdil istimta, karena dari sisi tujuan seneng-seneng itu. Summa huwa yadurru bil mar'ah, apalagi kalau diteliti lagi, diselidiki lagi, didalami lagi, nikah mut'ah itu justru merugikan kaum perempuan. Itusbihu kasil'atil lati tantaqilu min yadin ila yadin, karena dengan nikah mut'ah perempuan itu jadi berpindah, jadi seperti barang dagangan yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Meskipun demikian, qad ruwiya an ba'dis sahabah, ada riwayat dari sebagian sahabat, wa ba'dit tabi'in, dan dari sebagian tabi'in, anna zawajal mut'ati halalun, bahwasana nikah mut'ah itu halal. Sebagian sahabat. Ada riwayat yang menyebut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu termasuk sahabat yang membolehkan, ya, nikah mut'ah kalau memang kebutuhannya mendesak. Ibnu Abbas tidak membolehkan kalau itu berlaku terus menerus. Falamma balaghahu iktsarun nasi minha raja'a,
Lho, Ibnu Abbas pendapatnya ngoten, tatkala tahu bahwa akeh wong manfaatno fatwai Ibnu Abbas akhirnya akeh sing nikah mut'ah, roja'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rujuk balik, narik kembali pendapatnya. Oleh karena itu wa kana yahmilu tahrim ala man lam yuhtajja ilayya. Oleh karena itu Ibnu Abbas akhirnya mengharamkan ya nikah mut'ah itu kalau memang tidak ada alasan yang kuat. Qala al-Khattabi inna Sa'id ibn Jubairin qala qultu li Ibni Abbas hal tadri ma sana' wa bima afnait qad sarat bi fatayatika rakbani wa qala fi syura qala ma qalu qultu qalu qad qultu li syai'i lamma dhalla mahbasu ya subhan laka fi fataya Ibni Abbas halaka fi rukhsatil atrafi anisa takunu maswaka hatta raja'atan nas. Jadi Ibnu Abbas niku nate fatwa oleh pokoke ya untuk memenuhi kebutuhan biologis boleh, tapi ojo terus menerus digawe tulinan. Kalau memang butuh silahkan. Nah, hanya saja karena fatwa Ibnu Abbas niku rada mandi, mboten ekstrim, mandi. Ibnu Abbas sing ngomong akeh sing nglakoni. Ibnu Abbas akhirnya roja'a, rujuk balik niku akhirnya napa ngoreksi ya nek ngene ya gak oleh ceritane ya. Jadi itu pun menjadi cara para sahabat untuk melihat hasil dari fatwa mereka. Di kula panjenengan nek maringi aturan terus dievaluasi aturane iki sakjane napa jenenge merugikan maka boleh saja ya. Ini tiga pengumuman masjid ramah anak arek-arek tulinan ya kayak zaman Nabi misalnya boleh saja, tapi satu waktu kok mari ngono misale karena anak-anak banyak yang main sikile rusuh sembarang rusuh sholat rame ya guys oleh terus dong ini maka boleh begitu. Loh kalau pada masa Nabi SAW nggak boleh ada anak kok dilarui kalau nang masjid itu. Pada masa Nabi SAW putune guyon munggah-munggah guyone niku munggah-munggah ndukure pundake Nabi enggak masalah. Pas salat krungu arek nangis jare Rasulullah SAW sengaja tak cepetno ya soalnya aku kuatir ibune engko pupuh. Nah itu berarti masjid itu ramah dengan anak. Tapi nek wis digawe ngono kok mari ngono mboten enten sing ngontrol, mboten enten sing ngandani, arek-arek niku kok nemen guyone ngrusuhi ramene, maka boleh dikoreksi. Ibnu Abbas termasuk yang mengoreksi pendapat. Jadi Ibnu Abbas oleh ya, apalagi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Boleh. Tapi karena tahu setelah itu bahwa fatwanya, ucapannya didengar banyak orang, mengakhiri akeh sing nglakoni, Ibnu Abbas rujuk, wah wis kaoleh nek ngene. Kayak dulinan kabeh lah. Baik, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pernah sehingga Ibnu Abbas akhirnya muni ngeten, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahi ma bihadza aftaitu wala hadza aradtu
wala ahlaltu illa mithli ma ahallallahu al-mayyitah waddam wala khinzir wa ma tahillu illa lil muttar wa ma hiya illa kal mayyitah waddam wala khinzir wa dhahabati syiah al-imamiyah ila jawazi. Ibnu Abbas rumangsa nyesel akhirnya muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kei fatwaiku sakjane gak ngene karepe. Wala hadza aradtu, dan saya enggak kepingin kejadiannya seperti ini. Kok dadi kabeh nikah mut'ah. Ya, dan saya betul-betul tidak bisa menyamai Allah. Allah menghalalkan macam-macam, kula kok menghalalkan, maaf, Allah menghalalkan wala ahlaltu illa mithla ma ahallallahu al-maitah waddam wala mal khinzir wa ma tahillu illa lil muttar. Dan saya tidak menghalalkan, ngapunten keliru carane nerjemah. Dan saya tidak menghalalkan nikah mut'ah seperti Allah menghalalkan maitah, bangkai, wadam, darah, walah mal khinzir, daging babi, ya, wa matahillu illa lil muttari, kecuali hanya untuk yang terpaksa, kecuali koyok halale wong mangan babi mergo terpaksa. Jadi Ibnu Abbas ngoreksi dengan ini. Tadi aku gak ngalalno mutlak biasa ngono. Oh iya halal ngono. Saya menghalalkan itu seperti Allah menghalalkan apa wau bangkai, darah, daging babi mergo kepeksa. Gitu. Nek mergo kepeksa halal. Nek gak kepeksa ya gak iso. Ya. Sementara kalau yang membolehkan, murni membolehkan itu Syiah Imamiyah. Syiah yang di Iran sekarang itu namanya Syiah Imamiyah, itu boleh nikah mut'ah. Ya. Makanya aneh nih ya. Niku nikah mut'ah. Tentang Indonesia sudah berjalan ya. Oleh karena itu kalau nikah mut'ah itu rukunnya pertama enten akad nikah, kedua enten suami enten istri, ya, yang ketiga enten mahar, nah yang keempat enten namanya al ajal, waktu. Ya, misalnya zawaj tukah, ya, bi ibnati, misalnya saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, ya, selama 1 bulan, syahron, ya, bil mahril mazkur, bi mahar apa, 1 bulan dengan mahar misalnya 40 juta uang, 40 juta rupiah. Nang Rembang kan, ya. Nikah mut'ah, nikah kontrak, singkat-singkat, mahare biasane nek biyen kirangan sing sakniki napa jenenge mesin jahit. Nang kono niku akeh sing gawe napa produk berupa mukena, kudung dan sebagainya. Mesin jahit jaluke. Engko nek wis mari lepas teko bojo nomor 1 ya jahit. Ya, engko nek enten sing kepingin maneh nggih budal maneh engko liyane jahit kirangan apa itu. Sampai nek seiling biyen jenenge almarhum Cak Khur niku bojone asli wong kono, wong Rembang. Dadi biyen niku nek ketemu koncone muni, "Lho bojomu sik pancet to." Lha mosok ngalih, koncone wis ngalih ping 3 ping 4 saline. Iki sik pancet ae.
itu nikah kontrak, nikah mut'ah sebenarnya itu di Rembang itu. Nggih termasuk sakjane napa jenenge mudine pengulune niku dadi ana obyekan akeh nang kono. Dadi selain oleh ya obyekan ya obyekane ngoten golekno bagian golekno termasuk golekno. Ngapunten. Baik. Niki namanya nikah mut'ah. Imam Syaukani itu mengatakan akhirnya wa ala kulli halin fa nahnu muta'abbiduna bima balaghana anis syari'. Kata Imam Syaukani, kita itu walau bagaimanapun kan niate ibadah melalui syariat yang diberikan kepada kita. Wa qad sahhalana anhu tahrimul muayyad wa mukhalafatu ta'ifatin minas sahabah lahu ghairu qatiha fi hujjiyatih wala qa'imah lana bil ma'zirah anil amal bihi kaif wal jumhur minas sahabah qad hafidhu tahrim wa amilu bihi wa rawahu lana hatta qala Ibnu Umar fi ma akhrajahu anhu Ibnu Majah bi isnadin sahihin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azina lana fil mut'ah salasan summa harramaha wallahi la a'lamu ahadan tamatta'a wa huwa muhsan illa rajamtuhu bil hijarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Imam Syaukani akhirnya mengatakan wis pokoke ya kita berpendapat jelas ini ya haram selamanya, ya haram at-tahrim al-mu'abbad, haram selamanya. Karena kalau dilihat dalam sabda hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan nikah mut'ah itu salasan 3, diartikan 3 hari, telung dino tok. Summa harramaha, kemudian diharamkan, ya. Dan demi Allah saya tidak tahu seorang pun yang nikah mut'ah padahal dia sudah pernah nikah, dia nikah mut'ah kecuali kami rajam dengan batu. Jadi nikah mut'ah oleh sebagian besar ulama dihukumi sama dengan zina. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan juga Nabi SAW pernah bersabda, hadamal mut'ah at-talaq wal iddah wal miras. Nikah mut'ah itu akhirnya harus kalah dengan syariat adanya tolak, adanya iddah, adanya waris. Itu akhirnya kalah. Nek nikah mut'ah gak adik muni tolak. Apa muni tolak? Cukup 2 bulan wis ucul dhewe. Dengan adanya syariat tolak berarti nikah mut'ah itu sudah dianggap tidak ada. Iddah, gak perlu iddah. Oh nikah mut'ah itu diluk wis ucul. Maka dengan syariat iddah maka sebenarnya nikah mut'ah itu sudah tidak diperbolehkan, termasuk waris. Ana waris kok. Nek ana nikah mut'ah gak perlu hukum waris, mosok didik-didik waris ya gak maka dengan adanya syariat waris berarti baik syariat waris, syariat tentang iddah, syariat tentang tolak, cerai, maka nikah mut'ah sakjane wis gak diperlukan, gak perlu ono, gak ada. Gitu ya. Jadi ini semacam penguatan kembali secara rasional dan juga ada dalilnya nikah mut'ah meskipun pernah ya diizinkan oleh Nabi tapi kemudian dilarang.
Baik, itu nikah mut'ah. Ada namanya zawajut tahlil, nikah untuk menghalalkan. Ini harusnya bahas tolak dulu, tapi ternyata sudah ada zawajut tahlil. Padahal bab tolaknya masih belum dibahas. Zawajut tahlil, ya, nikah menghalalkan. Ini mestinya babnya tolak dhisik. Wa huwa ayyatazawwajal mutallaqah thalathan ba'da inqidai iddatiha. Ini kan kemarin sempat disinggung ya, itu di surat Al-Baqarah ayat 228 sampai nanti di ayat 235 itu bicara tentang napa jenenge tolak ya dan rujuk ya, jadi disebutkan di dalam Al-Quran kemarin sempat disinggung at-tolaqu marratan, talak niku 2 kali oleh dirujuk. Maksudnya talak yang membolehkan seseorang untuk kembali lagi itu ya 2 kali. Ya, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka dalam menceraikan itu bisa fa imsakum bima'ruf. Ya, oleh dijaluk maneh dengan cara yang baik. Aw tasrihun atau wis cul pun, tapi juga cul dengan baik. Ya. Jadi asal mulanya pembahasan apa tadi? Zawajut tahlil, zawaj nikah tahlil itu karena sebenarnya harusnya dibahas dulu tentang macam-macam talak. Nah, secara umum macam-macam talak itu ada talak yang raj'i dan ada yang talak bain. Ada yang talak itu boleh ya untuk dirujuk kembali, ada yang bain, ada yang talak putus pun gak iso rujuk. Nah, talak yang 2 kali boleh rujuk niku disebut juga ya dengan talak raj'i, tolak pertama dan kedua. Wis tak pegat sampean mulai. Maka jadilah itu talak yang pertama. Kalau sudah jadi talak pertama, tinggal dirujuk maneh apa dicul terus. Kalau dirujuk lagi tergantung. Kalau masih dalam masa iddah, cukup menyatakan rujuk, selesai, bisa rujuk. Wis dik ya rujuk, sudah selesai. Tapi nek pun liwat masa iddah pinten? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wong sing ditalak masa iddahnya adalah 3 kali bersih dari haid. Waduh, haid niki kok pikiran rada sumpek, haid dadi gak lancar, mampet terus, nanti berlaku di surat At-Tolak sendiri ayat 4. Nah, kalau di surat At-Tolak ayat 4 itu nanti bunyinya napa misalnya? Dan perempuan-perempuan yang napa jenenge sudah tidak haid ya, atau memang belum haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dihitung makanya nek haidnya tidak bisa dihitung ya dihitung waktunya 3 bulan. Ya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan
muni rujuk maka berarti perlu akad nikah lagi. Iku diarani nek cara Indonesia nganyari nikah gitu ya. Gitu. Kalau lebih dari 3 bulan mantep niku nganyar nikah oleh 2 tahun ditalak lagi balik. Jadilah ini peristiwa yang pertama kembali di peristiwa kedua. Jadilah ini talak yang kedua. Pikir sadurunge 3 bulan rujuk lagi, maka sah rujuk mawon. Itu sudah talak yang kedua. At-thalaqu marratani. Nikulah yang kedua. Mari ngono encene jenenge gak iso ngempet muni maneh, itu namanya talak ketiga, talak bain. Mboten saged balik. Enggak bisa balik. Karena itu biasanya ya laki-laki niku saged ngempet. Makanya wong lanang niku isine omongan sedina niku kurang teko separone wong wedok. Jadi wong wedok niku sedina iso 20.000 kata-kata. Nek wong lanang niku mentok antara 6 sampai 8.000 kata-kata. Irit nek ngomong. Nah, gitu. Nah, di antara hikmahnya gini wow. Nek kepingin ngomong talak atau cerai niku rada iso ngerim, ngoten lho. Biasane ngoten. Nek wong wedok niku kadang kok ceplas-ceplos, maka itu hikmahnya. Tapi kadang-kadang gak kabeh iso kualik barang sing gak iso ngerim sing lanang wis saged mawon. Sing penting niku kan aturane niki kudu semerap. Nek gak ero niki, nek mboten semerap ya ana wong ngene iku lah Indonesia, wallahu alam. Pokoke wong gak ngerti ku gak kena hukum asline. Jadi gak ngerti. Ya apa. Tapi beda nek nang dalan. Nang dalan gak ngerti tetep diprit. Nek nang dalan ya. Nek nang Gusti Allah niku gak ngerti niku wis selesai gak ngerti. Makane ana dongane wingi teng Masjid Al-Mahdi tak iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana niku enten asal usule. Ya Allah, kula niki kok umum mboten ngerti terus salah. Nggih pun dihukum ngoten lho. Nah, niku Gusti Allah berhubung ngerti wong niku kemungkinan keliru, kemungkinan salah, ya wis. Jadi ceritanya kan itu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Naam jadi Gusti Allah. Ya wis, ya apa karo. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Naam jadi Allah. Ya wis. Niku. Asline 2 kali. Nah, sebaliknya nek wong wedok sing njaluk cerai itu langsung otomatis talak bain, gak iso balik. Makanya kalau di pengadilan kalau ada gugatan istri, maka nanti tetap yang diminta untuk menceraikan adalah yang laki. Ya napa iki sampean iki? Wis akhirnya nanti yang menceraikan yang suami. Jadi statusnya yang menceraikan suami. Kalau yang menceraikan suami tetap bisa balik. Sing lanang mboten gelem cerai, sing wedok ngotot, bingung. Jenenge hakim pengadilan ya apa iki sampeyan? Ya wis nek gak iso. Ya berarti sampean iki jenenge khulu. Kalau permintaan perempuan itu namanya khulu. Kalau permintaan perempuan itu dikabulkan tanpa persetujuan yang laki-laki,
maka biasanya hakim akan minta perempuan itu, istri itu untuk mengembalikan mahar. Nah, kalau sudah mengembalikan mahar ini, maka sudah nggak iso balik. Asli nih ngoten, ya. Makanya nanti butuh ini tadi zawajut tahlil, nikah ya tahlil, ya ada muhallil ada muhallalah gitu ya, begitu. Yang nanti juga otomatis rusak selamanya itu namanya fasakh. Nah, nang kene dereng dibahas, mesti ini kudu dibahas dhisik sebelum ngomong muhallil muhallalah niku. Fasakh. Fasakh niku wong rabi lanang wedok setelah rabi baru ketemon. Nek biyen niku misale akad nikahnya tidak sah. Contoh napa? Wes mari rabi kait ketemon lho. Ternyata sampean biyen niku sik dulur sesusuan. Ah, iki ka oleh. Maka otomatis rusak atau pisah hubungan suami istri. Otomatis. Ya, itu namanya fasakh. Ya. Jadi nggak boleh lagi itu. Otomatis dengan cara fasakh ini misalnya lagi adalah napa jenenge? Beda agama. Sing siji murtad, otomatis rusak pernikahan itu. Apa mana? Fasakh itu. Ada beberapa contoh. Ya, otomatis rusak. Saya kira demikian pembahasan kita. Jadi ada namanya yang kedua itu nikahut tahlil, zawajut tahlil. Itu khusus nanti yang pernikahan yang dilakukan setelah talak yang ketiga atau talak bain. Ya. Sehingga ada namanya nanti muhallil dan muhallalah nanti di pembahasan berikutnya saya kira. Muhallil muhallalah niku sengaja niku wong bayaran nanti dibahas. Jadi ada istilah nanti dalam pernikahan tahlil itu muhallil muhallalah ya. Wong sengaja jadi perantara supaya iso rujuk maneh itu enggak boleh nanti. Saya kira sementara demikian. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.